rusaknya ekosistem yang ada ini ya akibat ulah manusia juga. Pemerintah jangan pernah mau takut untuk melawan para pengusaha ini. Kayak pegang kita nih seharusnya masalah tambang, masalah kelapa sawit, masalah yang merusak alam kita nih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam Celoteh Sukro. Kali ini tetap saya membahas tentang fenomena bencana banjir dan bencana-bencana kebakaran di Banua kita Kalimantan Selatan. Janji saya mengundang aktivis lingkungan, senior saya juga yang baru saja terpilih menjadi Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkenal dan selalu konsisten dengan pengawalan lingkungannya yaitu WALHI. Apa kabar Bang Radennya? Saya sebut Bang atau gimana nih kita akrabnya? Ya boleh lah, apa aja boleh. Bang boleh, Mas Raden juga Iya. boleh. Nah, sekarang kita singkat pertemuan kita tapi memaksa untuk publik. Gimana sih Den WALHI melihat Kalimantan Selatannya dari segi ekosistem, ya, ekologi tentang masalah lingkungan hidup di Banua kita nih, yang menurut data WALHI itu kayak pegang kita nih seharusnya masalah tambang, masalah kelapa sawit, masalah yang merusak alam kita nih apa yang WALHI amati di Kalimantan Selatan nih? Iya, sedikit bercerita mengenai catatan WALHI yang sudah kita lakukan ya sebenarnya. WALHI sendiri itu sudah mengkaji di Kalimantan Selatan itu sudah dibebani izin-izin ekstraktif itu sampai 51% dari luas Kalimantan Selatan. Ya otomatis secara tidak langsung ini akan mengganggu ekosistem maupun mengubah iklim kita. Jadi krisis iklim ini terjadi ya karena itu juga gitu. Dan terus kita ya tidak kaget lah kalau saat ini sudah merasakan dampak dari krisis iklim itu ya, seperti banjir ketika musim penghujan, ketika musim kemarau itu terjadi kabut asap. Itu tidak kaget karena ini adalah kesalahan dalam kebijakan pemerintah mengenai kelola tata ruangnya. Penegakan hukum Abaikannya. abaikan, padahal kalau Kalimantan Selatan di Indonesia juga, nggak hanya di Kalimantan Selatan, itu ada tata ruang yang sudah ditetapkan, tetapi penyalahan dalam fungsinya itu tidak ada penegakan hukum yang jelas sampai saat ini, sehingga ini terabaikan semua nih, sehingga ada pertambangan yang sudah dekat dengan pemukiman yang jaraknya tidak diatur, terus habis gitu yang harusnya sungai itu tidak boleh diganggu gugat, sekarang sungai jadi lubang tambang. Nah, ini juga mempengaruhi dalam ekosistem juga, sehingga bencana akan terjadi di kemudian hari pastinya. Ya, jadi fakta-fakta itu kan sudah lama dikampanyekan Betul. dan sudah pernah ada pemerintah yang mengatakan stop dulu, moratorium dulu tentang eksploitasi tambang. Betul. Selagi kita mengatur tentang regulasinya. Nah, kalau WALHI sendiri, menurut WALHI sendiri Kalimantan Selatan ini ada perusahaan-perusahaan yang sudah diimplementasi WALHI yang sudah melanggar tata ruang, melanggar tata hukum itu. Ada nggak WALHI sudah melakukan itu kepada pemerintah? Dalam hal ini kan di provinsi kan ada dinas LH. Rekomendasi WALHI stop, misalnya kan ini mengganggu ekosistemnya kan? Nah, gimana nih menurut Bang? Ya, kami sendiri sudah beberapa kali juga menyampaikan ke pemerintah, baik itu maupun DLH maupun lewat surat ke pemerintah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Bahkan di tahun 2023 kemarin kami juga melaporkan ke Gakum KLHK 7 perusahaan yang melanggar aturan dalam proses usahanya ke Gakum KLHK, sehingga ada Gakum menetapkan PT Julong didenda sekitar 26 miliar
karena hasil laporan eh itu eh catatan kami tidak dari tindakan hukum Mm-mm. untuk para pengusaha itu hanya bisa dikabulkan sebagian, padahal pelanggaran-pelanggaran ini yang harusnya memang ditegakkan di perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pembakaran hutan ketika musim kemarau, membuka yang mana lahan ini setelah terjadi kebakaran berubah tahun berikutnya menjadi kebun sawit. Nah, ini kan sudah menandakan bahwa ini disengaja dibakar, tetapi kan Mm. alibinya ini terbakar sendiri karena di lahan gambut. Ya wajar ketika musim kemarau terjadi kebakaran, terus ketika musim hujan, air yang harusnya pulang ke daerahnya karena lahan gambut ini adalah harusnya menyimpan air, malah berubah jadi kebun sawit. Ya nggak bisa diresap oleh lahan gambut sehingga ya luber lah akhirnya. Dan ini harusnya yang diatur oleh pemerintah. Ini sudah, pelanggaran ini menyebabkan bencana ekologi saat ini. Yang harusnya sungai itu berkelok-kelok, itu sudah ada sistem secara alam, dia mampu menahan, mampu meneruskan itu, mana kapan saat ditahan dan kapan saat diteruskan. Saat berubah jadi perkebunan sawit, dia kan langsung loss, Bang. Mm-mm. Langsung berupa alur-alur apa, ray-ray itu, sehingga meneruskan air cukup cepat sehingga tidak tertahan lagi. Ya wajar kalau Banjarmasin yang daerah paling bawah akan akhirnya terjadi banjir yang cukup terjadi setiap tahun Mm-mm. begitu, Bang. Oke, Anda sudah bicara pada konteks bagaimana kearifan eh, kearifan lokal, tadi kearifan tentang bagaimana orang yang akan menggunakan lahan itu harusnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaan tadi juga sama ketika narasumber yang Pak Anang mengatakan perumahan juga harus diatur sedemikian rupa supaya sungai-sungai tidak terjadi perubahan, tidak bisa bisa jalan begitu saja kan, bisa ketemu. Nah, ini kan sama dengan kita harus konsisten dengan tata ruang yang kita sepakati ya. Nah, sekarang kan gini, Walhi kan tidak akan bisa bergerak dan bisa didengar kalau tidak membangun partisipatif kepada masyarakat. Masyarakat, stakeholder yang lain untuk bicara. Karena Pak Anang waktu jadi narasumber kemarin mengatakan ini ketegasan pemerintah dalam hal ini. Masyarakat pasti bisa mengikuti. Ini bagaimana fenomena eh, para aktivis lingkungan di kampus, Mapala maupun para para anak-anak muda peduli dengan masalah lingkungan hidup di Bandung ini. Apa program Walhi dan apa terobosan Walhi untuk membangunkan lagi kesadaran yang sudah mulai ya udahlah tak berdaya cuek, udah bosan dah ya, melakukan itu karena nggak ada dapat apa-apa katanya. Kalau Walhi katanya kan ada programnya, ada fundingnya, yang itu yang selalu diperdebatkan oleh mereka-mereka yang merasa itu urusan Walhi lah. Gimana menurut Anda terobosannya? Ya, kalau kami melihat memang saat ini kalau tidak merasakan dampaknya, rasa kepedulian itu kurang. Tetapi kami mencoba selalu untuk membuat mereka merasakan Hmm. apa yang dirasakan orang yang terdampak oleh musibah tersebut. Hmm. Nah, kalau kami biasanya saat ini mencoba untuk merangkul para komunitas-komunitas masyarakat sipil, terus memberikan edukasi terhadap para mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bisa merasakan dampak yang dirasakan oleh orang lain yang eh, ini bukan kalau aku nggak merasakan, aku nggak bergerak, tapi kalian harus bergerak. Ayo kita sama-sama kita bergerak untuk mengingatkan para penguasa, para korporasi juga untuk
bahwa kalau kalian melakukan kesalahan, kita ingatkan bersama. Jadi jangan, oh kalau pemerintah melakukan kesalahan terus kita biarkan saja, itu akan berdampak terhadap masa depan kita, bukan peradaban hanya kita. kita aja tapi anak cucu kita ke depan akan merasakan dampak itu. Ya, makanya sekarang kan intinya Walhi mengajak kepedulian ya terhadap persoalan lingkungan hidup ini. Nah, saran terakhir, rekomendasi apa yang hari ini kalau saya sih tetap mengatakan banjir ini masalah betul. Bahkan ada seorang pakar hukum tata negara mengatakan betapa indahnya Tuhan menciptakan alur-alur sungai, titik-titik sungai bisa bertemu, tidak perlu repot-repot untuk pengelolaannya asal penegakan hukum itu ditegakkan. Rekomendasi konkret Wali terhadap persoalan Banua kita ini apa? Ya, kalau rekomendasinya untuk pemerintah saat ini itu Khususnya Kalsel nih kan ya gubernur terbaru nih. betul. Ada Pak Anang mengatakan, ayo lakukan konkret, ya kan? Nah, kalau Anda apa nih gubernur terbaru nih? Iya, kalau untuk pemerintah terutama Kalsel ya, eh kita selalu mengingatkan ke pemerintah untuk bisa mengevaluasi semua korporasi yang ada, industri ekstraktif yang ada, agar menaati pada peraturan pemerintah yang ada. Pemerintah sudah membuat aturan, kebijakan yang sedemikian rupa untuk menjaga ekosistem tetap terjaga. Tetapi para perusahaan korporasi ini banyak melakukan pelanggaran. Nah, sehingga itu perlu ditegakkan. Nah, pemerintah jangan pernah mau takut untuk melawan para pengusaha ini. Kalau mereka salah ya harus diingatkan, kalau perlu ditegakkan hukum. Nah, untuk masalah sungai, kembalikanlah sebagaimana fungsinya. Kalau sungai itu dulunya lebarnya 8 meter, saat ini karena alih fungsi lahan yang dulunya sungai, sepadan sungai dan lain-lain sekarang berubah jadi bangunan, ya kembalikan itu jadi sungai kembali agar banjir ini tidak terulang. Rusaknya ekosistem yang ada ini ya akibat ulah manusia juga. Jadi kalau saya bilang ini bukan bencana, tetapi ini bencana yang sudah dibuat-buat. Nah, saat ini kita merasakan dampak dari kesalahan pembuat kebijakan yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita salah dalam membuat kebijakan lagi, maka anak cucu kita ke depan akan merasakan dampaknya yang lebih daripada ini. Gitu. Oke. Saya kira apa yang disampaikan dan diharapkan dari Walhi Kalimantan Selatan tentang bagaimana lingkungan hidup di Kalimantan Selatan bisa lestari, kepedulian kita, dan kita tidak ada rasa takut terhadap penegakan hukum. Karena dari kita untuk kita masalah lingkungan hidup itu adalah penting supaya peradaban anak cucu kita bisa mencapai cita-citanya sesuai harapan dalam Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita bangsa kita sejahtera dan adil. Saya kira itu ya Pak Raden ya. Siap. Pertemuan kita. Terima kasih. Inilah yang sudah diberikan pemikiran oleh Walhi Kalimantan Selatan demi lingkungan hidup di Kalimantan Selatan tetap lestari dan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.